pondok-pondok. Bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi ya. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani, wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya, juga wajib memberikan ajaran yang halal, yaitu ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Gak boleh memasukkan ke otaknya ajaran yang tidak halal, yaitu ajaran di luar ahlus sunnah wal jamaah, termasuk ajaran wahabi. Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berinvestasi akhirat bersama-sama patungan membangun masjid dan asrama pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah yang dikelola oleh Ustaz Muhammad Malik Al-Athari dan asatidz sunnah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala berkah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fika man yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di antara ikhwan yang berkaitan dengan problematika dunia pondok pesantren yang khususnya dikelola oleh orang-orang aswaja. Di sini pertanyaan jamaah rahmatullah, apakah recommended memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren aswaja yang selama ini kita ketahui di dalamnya banyak pelecehan seksual, atau di sana banyak anak-anak mondok tapi suka merokok, atau di sana ada pondok tapi di pondok tersebut sering diadakan salawatan sambil ikhtilat, sambil joget-jogetan. Maka jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab beberapa sisi atau beberapa poin. Pondok seperti ini yang dimana pondok tersebut ikhtilat, laki dan perempuan satu lokasi, satu lokal, kemudian akses interaksi antara santriwati dan santriwan itu sangat leluasa, bahkan kiainya bisa masuk ke asrama putri, bisa berinteraksi dengan santriwati putri, atau santriwati itu bisa masuk ke dalam rumahnya Pak Kiai, kemudian mereka salaman. Kemudian pondok pesantren yang sering kita dapatkan di situ salawatan pada hakikatnya joget-jogetan, atau pondok yang di dalamnya mereka diajarkan ilmu nahwu dan sharaf yang dikenal dengan kuatnya ilmu nahwu dan sharaf mereka, tapi santri-santrinya pada merokok, maka pondok pesantren seperti ini sangat tidak recommended untuk dimasukkan anak-anak kita. Ya, karena kita tahu zaman dalam Allah Subhanahu wa taala bahwasanya fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Jadi bagaimana mungkin seorang kiai, seorang ustadz yang mengajarkan pendidikan agama, yang sudah tahu hukumnya bahwasanya bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya itu adalah merupakan perkara haram, maka bagaimana mungkin mereka bergampangan, sangat mudah, sangat gampang akses interaksi laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau kita ingin melihat jilbab-jilbab para santriwati aswaja ini, mungkin mereka tidak ditanamkan bagaimana berjilbab yang semestinya, yang seharusnya pakaiannya longgar, yang seharusnya pakaiannya besar. Namun kalau kita ingin melihat pakaian-pakaian santriwati mereka ini hanya jilbab segitiga sama sisi, ya seperti itu. Jadi masih minta maaf kelihatan dan menonjol lekuk-lekuk tubuh-tubuh mereka. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, rokok, ya. Siapa yang tidak mengetahui kerusakan, keburukan rokok? Ya, jangankan ahli agama, dokter saja yang ahli di bidang kesehatan, mereka sudah mewanti-wanti agar rokok ini ditinggalkan. Jadi bagaimana mungkin santriwan yang belajar agama, yang katanya hebat dalam pelajaran ilmu nahwu dan sharafnya,
kuat bahas, melakukan pembahasan ilmiah, namun mereka bodoh dengan hukum-hukum berkaitan dengan rokok. Apakah mereka tidak memahami bahwasanya rokok itu bisa membunuh, menghancurkan mereka? Jadi ini adalah merupakan di antara bentuk kejelekan atau kontradiktif yang ada di pondok pesantren Aswaja ini. Kemudian zaman rahmatullah, kita dapatkan di tengah-tengah mereka sangat bermudah-mudah dengan musik, sangat bermudah-mudah dengan alat-alat yang berkaitan dengan musik. Maka apakah dengan bermudah-mudah bercampur baur, kemudian yang disebut dengan ikhtilat, kemudian merokok, kemudian musik di dalam pondok tersebut, kemudian kita bisa mendapatkan dan mendidik generasi yang soleh dan soleh? Tentu tidak, zaman rahmatullah. Sehingga kekerasan seksual di pondok pesantren yang baru-baru ini menimpa pondok pesantren yang notabene-nya dia ahli tasawuf, bahkan ketika dia berceramah dia menangis-nangis, sangat kontradiktif dengan apa yang dia lakukan, kejahatan seksual yang dia lakukan. Dan tidak main-main, korbannya ada 40 orang, menunjukkan ini sudah sejak 2022 kalau saya tidak salah. Tolong dikoreksi di kolom komentar. Sudah lama, sekian tahun dia melakukan tindakan kejahatannya, dan ini adalah merupakan pedofil. Kemudian orang-orang memiliki penyakit homoseksual dalam segi seksual. Maka orang seperti ini berbicara tentang agama, kemudian bahkan mengkritik dengan keras dakwah-dakwah salafi yang mereka anggap dengan Wahabiyah. Kemudian kita menyaksikan bagaimana kebobrokan pondok-pondok pesantren mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat indah membuka tabir-tabir kejelekan, keburukan mereka. Bagaimana mereka mencela dakwah sunnah yang di dalamnya diajarkan tauhid sunnah, kemudian diajarkan ketaatan, sehingga nampak terang benderang bagi kita semuanya yang selama ini sering mengkritik, sering mengata-ngatai, sering menyudutkan, merendahkan pondok pesantren salafi yang disebut dengan Wahabi oleh mereka, bisa radikal, maka nampak bagi kita siapakah yang paling merusak. 40 orang itu bukan jumlah kecil, jumlah yang sangat besar. Dengan apa kerusakan yang dilakukan oleh seorang kiai, notabene-nya mereka menganut pengakuan mereka bermazhab Syafi'i, itu hanya sekedar kedok saja, sekedar memanipulasi kaum muslimin untuk tertarik masuk ke pondok pesantren mereka. Padahal kalau kita ingin melihat, Imam Syafi'i tidak yasinan, Imam Syafi'i tidak tahlilan, dan Imam Syafi'i tidak melakukan amalan-amalan bid'ah yang lainnya. Kemudian jangan rahmatullah, saya mendapatkan sebuah video bagaimana seorang santri yang dididik katanya hebat nahwu dan sharafnya, namun tidak memiliki adab dan akhlak di dalam masjid Allah. Dengan leluasanya tanpa teguran mungkin dari pembinanya, dari musyrifnya, dia joget-jogetan, ala joget-jogetan orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Apakah seperti ini dunia pendidikan yang dibentuk oleh orang-orang Aswaja? Mana pendidikan Islami yang seharusnya mereka memuliakan masjid, di dalam masjid harus tenang, harus duduk tenang, kemudian berzikir mengingat akhirat. Kemudian mereka joget-jogetan di dalam masjid dengan jogetan yang seperti itu, seperti orang kafir, orang jahil, na'udzubillahi min dzalik. Orang yang tidak memiliki adab dan etika kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ada yang menarik. Kalau kita ingin melihat santri-santri NU Aswaja ini, kepada kiainya mereka luar biasa. Dari jarak jauh saja santri-santri NU Aswaja ini kalau melihat kiainya itu begitu tunduknya mereka. Begitu adabnya mereka, sopan santunnya mereka sangat luar biasa. Namun ketika mereka bersalawat, mereka joget-jogetan, mereka berteriak. Bahkan ada video kita dapatkan bagaimana orang yang habis salawat itu pacar-pacaran di lokasi salawatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika mereka beretika dengan manusia, kenapa mereka tidak beretika kepada Allah? Dan ini yang harus sebenarnya ditanamkan. Bagaimana beretika kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat yang seharusnya di pondok pesantren sudah diterapkan. Bagaimana jilbabnya santriwati, sebagaimana kita punya santriwati, alhamdulillah, dakwah salafiyah selalu menekankan bagaimana berjilbab syar'i. Bagaimana para santriwati ketika masuk di pondok salaf itu menjaga aurat mereka, karena memang fitnah yang besar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Nabi SAW dalam sebuah haditsnya, saya tidak meninggalkan sebuah fitnah yang paling besar yang bisa menghancurkan anak Adam bagi laki-laki kecuali fitnah wanita. Maka bagaimana mungkin dengan hadits Nabi SAW ini kita kemudian bergampangan. Mudahnya interaksi santriwan dengan santriwati, mudahnya interaksi kiai dengan santriwatinya, bahkan mereka bersalaman berjabat tangan yang bukan mahramnya. Ini adalah merupakan
bukan dari cerminan Islam. Bukan dari cerminan Islam. Dan ini banyak pesantren-pesantren mereka seperti ini. Bahkan pakaian mereka sendiri saya sudah mewajibkan. Allah alam, apakah mereka mewajibkan atau tidak? Ini perlu dicek lagi, di cross check lagi teman-teman sekalian. Adalah harus sarunan, pakai sarung. Dimanapun berada pakai sarunan. Ingat, sarung itu bukan identik seorang muslim atau tidak. Bukan dia perkara wajib atau tidak. Jadi tidak mesti harus pakai sarung terus. Ya. Karena kita melihat orang-orang beragama ini dengan sesuatu yang bukan wajib dia wajibkan, dengan sesuatu yang harusnya mereka tekankan dia tidak tekankan. Seperti misalnya ya, bagaimana penekanan seharusnya di pondok pesantren itu antara interaksi laki dan perempuan, santriwati dan maupun santriwan itu sangat dijaga ketat, tapi mereka sangat longgar sekali, sangat longgar. Bahkan tidak ada batasan. Bahkan dengan mudahnya santriwan dan santriwati itu bertatap pandangan, melihat satu sama yang lainnya, saling ngobrol, saling interaksi. Apakah dunia pesantren seperti ini yang dikelola oleh mereka? Yang dimana kita ketahui bagaimana wanita-wanita sahabiah dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, kalau kalian ingin meminta sesuatu atau bertanya sesuatu kepada istri Nabi SAW, maka mintalah di balik tirai, tidak langsung bertatap muka. Ya, saling memandang, saling memperhatikan, saling kemudian berinteraksi satu sama yang lainnya. Karena kenapa? Kalau Allah Jalla Jalaluhu saja menegur sahabatnya, menegur sahabat Nabi SAW dalam berinteraksi kepada wanita, maka mengapa? Ya. Konon katanya mereka adalah orang-orang yang mendalam bacaan kitab mereka, yang hebat bacaan kitab mereka. Kenapa tidak menekankan hukum-hukum syar'i di dalam pondok-pondok pesantren mereka yang seharusnya dibina di dalam pondok pesantren, yang kemudian ketika mereka setelah selesai mereka bisa menerapkan di dalam kehidupan keluarga mereka atau memberikan manfaat kepada masyarakat umum secara luas. Maka inilah jawaban dalam Allah Jalla Jalaluhu, jawaban dari kritikan dari Idrus Ramli yang selama ini ketika ditanya bagaimana memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren yang Salafi Wahabi, dia mengatakan langsung dengan tegas haram hukumnya. Coba lihat jawaban dalam Allah. Betapa lisannya luar biasa, mencap haram memasukkan anak-anak di pondok pesantren Salafi Wahabi. Subhanallah. Subhanallah ikhwan. Padahal yang selama ini yang banyak kerusakannya, anak-anak diajari jogetan dan dangdutan, anak-anak diajari merongkok, ya, anak-anak kemudian ditanamkan bagaimana berinteraksi, bermudah-mudahan dengan interaksi perempuan laki, mudahnya bersalaman dengan perempuan laki, itu di dunia pondok pesantren Aswaja. Maka pondok pesantren Aswaja seharusnya direvisi, ya. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia itu seharusnya ada hadir untuk membina pondok-pondok pesantren Aswaja. Supaya apa? Pelecehan seksual yang terjadi, kekerasan seksual yang terjadi dalam pondok pesantren mereka ini harus kemudian dihilangkan. Namun susah hilang kalau itu tadi tiga yang sangat menonjol yang kita dapatkan di pondok pesantren mereka. Yang pertama, interaksi hubungan laki perempuan, santri dan santriwati itu sangat mudah sekali, sangat mudah. Dan ini sangat memberikan pintu peluang yang sangat besar untuk terjadi kekerasan seksual di dalam pondok pesantren. Dan seharusnya Majelis Ulama Indonesia memberikan peringatan kepada pondok pesantren seperti ini. Diberi penekanan, rusak anak-anak. Ya, dengan mudahnya seseorang berinteraksi di dunia pondok pesantren, laki perempuan, naudzubillah. Padahal Nabi SAW mengatakan fitnah besar bagi seorang laki-laki, apalagi mereka masa-masa pubernya, umuran SMP, SMA, itu sangat, ya, nasallallahu salamatan wa afiyah. Kemudian yang kedua, tidak ada penghormatan dengan syarat Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masjid joget-jogetan. Apa ini? Ini adalah merupakan bentuk kekurangan ajaran kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau mereka beradab dengan kiainya, ditanamkan bagaimana mendapatkan berkah kepada kiainya, ingat kepada Allah Jalla Jalaluhu lebih wajib kita beradab, beretika dengan masjidnya Allah Jalla Jalaluhu, dalam masjidnya Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang ketiga, jangan dalam tolong rokok, ya, rokok sangat merusak generasi. Bahkan Masya Allah, Presiden kita, Presiden Jokowi Dodo sudah memberikan batasan dan aturan bahwasanya rokok itu tidak dijual secara eceran lagi, ya, harus, artinya dipersempit ruang untuk membeli rokok tersebut. Karena kenapa? Pemerintah paham, masyarakat umum paham, orang yang tidak belajar agama pun paham bahwasanya merokok ini bisa merusak kesehatan. Dan betapa banyak manusia meninggal karena serangan jantung disebabkan karena penyumbatan yang disebabkan karena lemak dan disebabkan oleh asap rokok. Maka inilah jawaban dari Allah Jalla Jalaluhu, jawaban ana buat antum yang ingin memasukkan pondok pesantren anaknya ke pondok pesantren yang bernuansa Aswaja, maka saya tidak sarankan.
maka saya tidak sarankan. Selamatkan anak-anak Anda untuk tidak memasukkan pondok pesantren semuanya. Karena jangan sampai mereka di dalam pondok itu tidak dibina, tidak dididik secara islami. Justru di dalam pondok pesantren mereka mudah untuk, mungkin di rumahnya mereka tidak merokok, tapi di pesantren aswaja mereka mudahnya bisa merokok di dalam pondok pesantrennya. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Demikianlah jamaah rahmatullah sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai bantahan bagi manusia-manusia yang selama ini merendahkan, menyudutkan dakwah salafi wahabi. Justru zaman rahmatullah dengan kelakuan-kelakuan buruk mereka, kelakuan-kelakuan ekstrem mereka, kita bisa nampak bagi kita bahwasanya orang yang selama ini merendahkan, menyudutkan dakwah salafiyah, pondok pesantren salafi wahabi, ternyata mereka jauh-jauh lebih buruk. Nasallahu salamatan wa afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat beragama tapi pada hakikatnya tidak beragama, sifat yang katanya ingin membina anak-anak kaum muslimin namun pada hakikatnya mereka ingin menghancurkan generasi-generasi muslim dengan berkedok pondok pesantren. Nasallahu salamatan wa afiyah. Wa nukhtimu hadha liqa bi du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.